Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali bersama saya Elisa Purba dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 edisi Senin 31 Oktober 2022. Selengkapnya. Pemirsa, mengawali berita pada sore hari ini, ada Komisi 11 DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan tersebut, DPR memberikan apresiasi untuk sinergi yang dilakukan oleh para stakeholder dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan di tengah inflasi yang terjadi di beberapa daerah di tanah air. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi tingkat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan meski memasuki masa inflasi di Indonesia. Saat kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi 11 DPR RI memberikan apresiasi untuk sinergitas yang dilakukan oleh LPS, OJK, BI, Kementerian Keuangan, dan Bank Himbara dalam upaya menaikkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menyampaikan, dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi, Sulawesi Selatan diyakini mampu untuk mengendalikan krisis dan menghadapi inflasi di tahun yang akan datang. Makanya tadi sudah didengarkan paparan dari masing-masing mitra bahwa terjadi sinergitas yang cukup bagus di Sulawesi Selatan ini sehingga pertumbuhan bisa naik di atas rata-rata nasional sekalipun inflasi yang kita lihat tadi sekitar 6,69 itu memang di atas rata-rata nasional sehingga yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana mengendalikan inflasi karena sebenarnya produk pangan di Sulawesi Selatan ini cukup. Cuma mungkin yang perlu dijaga adalah bagaimana supaya rantai distribusi itu tidak terlalu panjang dengan harga yang terjangkau sampai ke masyarakat. Ini yang penting. Itu yang saya bilang kita berikan apresiasi karena sinergitas antara BI misalnya dengan TPID-nya, kemudian OJK dengan TAKPD-nya, ini semua sudah jalan. Sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tinggal bagaimana upaya-upaya itu ditingkatkan dan yang penting adalah bagaimana sinergitas di antara seluruh stakeholder ini bisa kita tingkatkan, kemudian bagaimana pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga turut aktif untuk bisa menekan inflasi secara bersama-sama. Amir Uskara menambahkan, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi ke depan. Dari Sulawesi Selatan, Domingus Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI menyoroti rencana pemerintah untuk menjadikan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K menjadi tenaga outsourcing. Anggota Komisi 2 kurang sepakat dengan skema outsourcing dan menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang sistem tersebut. Dalam surat edaran Menpan RB bulan Mei lalu tercantum terkait tenaga honorer yang tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan bisa diangkat melalui pola outsourcing atau tenaga alih daya, sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, maupun daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI menilai pemerintah perlu mengkaji kembali sistem tersebut. Dian Istiqomah mengatakan, jika terkait anggaran untuk tenaga honorer, pemerintah bisa membicarakan dengan DPR RI, sehingga tenaga honorer yang selama ini sudah lama mengabdi di instansinya bisa diangkat semua menjadi P3K. Dian meminta Kementerian Pan RB lebih bijak menyikapi tenaga honorer khususnya yang memiliki masa kerja di atas 5 tahun dan usianya sudah lebih dari 50 tahun. Saya masih kurang sepakat dengan outsourcing karena kan pemerintah sendiri dengan APBN mengeluarkan uang mengeluarkan pengeluaran yang pasti buat para tenaga ini. Nah, kenapa harus di outsourcing kan gitu loh. Sedangkan kalau di outsourcing akan dipotong dengan administrasi dan negara kan mengeluarkan tambahan biaya lagi. Jadi kalau menurut saya ketika negara sudah mengeluarkan uang lewat APBN, kenapa nggak langsung gitu ke mereka ini? Kan manfaatnya itu akan lebih. Yang pertama tidak ada potongan, berarti ada kelebihan uang yang bisa menggerakkan perekonomian. Dian Istiqomah mengusulkan pemerintah menerapkan sistem merit yang sudah diberlakukan selama ini dalam pengelolaan ASN dalam menyikapi persoalan tenaga honorer yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Pasalnya, kalau tenaga honorer di rentang usia tersebut harus mengikuti tes, akan kalah bersaing dengan yang masih muda.
Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI melakukan audiensi dengan Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau DEN-KSBSI. DPR akan kembali melibatkan buruh untuk membahas revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan dapat mengembalikan perekonomian kembali kondusif. DPR RI menegaskan akan mengundang elemen serikat pekerja atau buruh untuk bersama-sama membahas perbaikan dari Undang-Undang Cipta Kerja agar menjadi lebih sempurna dan menguntungkan semua pihak. Pimpinan DPR RI melakukan audiensi dengan Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau DEN-KSBSI membahas terkait permasalahan tenaga kerja, khususnya yang tercantum dalam Omnibus Law, akan dimulai inisiasi berkaitan dengan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR RI akan kembali melibatkan kawan-kawan buruh untuk membahas revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan dapat mengembalikan perekonomian kembali kondusif. Terutama yang paling konsentrasi soal Omnibus Law ini kan Kementerian Koordinator Kemenko Perekonomian, ya kan? Itu peraturan pemerintahan pembuatan undang-undang itu kemarin dikonsentrasi di situ. Ini ada baiknya juga teman-teman pekerja kita ikut sertakan untuk membahas mana-mana yang kira-kira nanti yang bisa membuat suasana ini kebatinan ekonomi dan keamanan yang lagi begini ini kondusif kan. Sementara itu, Presiden KSBSI Eli Rosita Silaban menyampaikan beberapa persoalan yang menjadi keresahan pekerja, yakni terkait upah minimum dan prediksi resesi global tahun 2023 yang menimbulkan ancaman PHK massal. Terlepas dari itu, Eli mengapresiasi pimpinan DPR RI yang mengikut sertakan elemen buruh lainnya dalam penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beberapa hal yang kita sampaikan, isu terkini lah soal upah minimum, tripartit, lalu kita bicara soal bagaimana perkembangan Omnibus Law setelah diputus MK inkonstitusional, dan puji Tuhan ya, beliau mengatakan bahwa berinisiatif untuk mengundang nanti setelah reses, akan mengundang konfederasi membicarakan ini karena ada perbaikan materi. Zikri dan Yasetodonus, TVR Parlemen melaporkan. Pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET saat ini jalan di tempat akibat komitmen pemerintah yang dinilai kurang serius dalam mempercepat penerapan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih.
Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 17. Negara-negara di dunia terus berlomba untuk beralih dari penggunaan energi fosil dengan mengembangkan energi baru terbarukan, tak terkecuali Indonesia. Namun pengembangan energi baru dan terbarukan di tanah air kerap menemui berbagai kendala. DPR sendiri memberikan dukungan penuh dalam pengembangan energi baru terbarukan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET yang menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR dan masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2022. Namun sayangnya penyelesaian rancangan undang-undang ini dinilai lamban karena pemerintah hingga saat ini belum menyerahkan daftar inventarisasi masalah kepada DPR RI sehingga pembahasannya masih mandek alias jalan di tempat. Dan pemirsa, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Suparwoto menjelaskan, transisi energi bersih dan pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBET menjadi isu penting yang mendapatkan perhatian serius negara dunia, termasuk Indonesia. Potensi cadangan batubara yang cukup melimpah membuat negara sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya fosil ini untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Padahal menurutnya, sebagai jenis energi fosil, batu bara sebenarnya masih dapat dikembangkan menjadi energi bersih dengan cara mengolah batu bara menjadi dimethyl ether atau DME. Oleh karena itu, Sugeng mendorong agar produsen batu bara dapat mengembangkan sumber energi bersih, mengingat pemerintah saat ini juga terus berupaya mendorong pengembangan batu bara sebagai energi sekunder melalui hilirisasi batu bara. Kita sudah komitmen ada namanya net zero emission di tahun 2060. Sehingga pemanfaatan energi fosil termasuk batu bara ini harus segera dilakukan skema atau metode-metode lain. Tidak lagi nanti batu bara menjadi energi primer langsung yang dibakar untuk menggerakkan turbin menghasilkan listrik seperti hari ini. Terlebih kalau kita lihat dari sisi energi baru terbarukan sebagaimana menjadi keharusan ke depan. Kita sekarang di tingkat kelistrikan baru mencapai kurang lebih 11,8 sampai 12% saja yang itu adalah energi baru, energi terbarukan. Yang 88% artinya itu masih fosil yang terdiri dari batu bara, minyak dan gas. Sejatinya, DPR RI terus melakukan upaya untuk mewujudkan penerapan energi baru terbarukan di Indonesia. Salah satunya dengan menjajaki kerjasama dengan Parlemen Jerman yang telah lebih dahulu memanfaatkan EBET di negaranya. DPR menilai perlu dilakukan kerjasama yang lebih serius di bidang energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, berharap akan ada peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Jerman dalam mewujudkan implementasi energi yang ramah lingkungan yang dapat menguntungkan kedua negara. Indonesia dan Jerman bisa apa saja untuk melindungi bumi dan Paris Agreement. Saya pikir ini mungkin mulai kooperasi yang lebih dalam antara dua parlemen Indonesia dan Jerman. Bahkan dalam gelaran Forum Parlemen Dunia atau IPU di Rwanda, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI melakukan bilateral meeting dengan delegasi Kanada. Pertemuan ini membahas peningkatan investasi, perdagangan, khususnya pemanfaatan teknologi EBET antara Indonesia-Kanada.
Mereka juga memiliki teknologi yang baik untuk penanganan pengelolaan renewable energy atau membangun dari sisi yang lebih ramah lingkungan. Di sisi lain juga kita expertise know-how dari mereka juga kita ingin dapatkan dari sisi kerjasamanya. Dan di samping itu juga kita membahas tentang isu yang berhubungan dengan pencapaian net zero di Indonesia maupun di Kanada. Jadi basically hal utama yang kita sampaikan adalah sama-sama kedua negara melihat pentingnya bagaimana untuk mencapai net zero. Kita Indonesia punya komitmen net zero di tahun 2060 atau sebelumnya, dan Kanada juga memiliki satu komitmen yang sama. Untuk mempercepat implementasi energi baru terbarukan di Indonesia, Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah untuk segera mengirimkan daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Pasalnya, pemerintah telah melewati batas waktu 60 hari untuk menyerahkan DIM RUU EBET kepada DPR RI. Kami sebagai DPR yang juga fungsinya adalah fungsi pengawasan, tidak signifikan perkembangan renewable energy. Tetap fosil yang mendominasi sistem energi kita. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua. Kalau kita katakan prihatin sekali, saya sebagai Ketua Komisi 7 katakan kecewa. Saya harus katakan kecewa. Kenapa belum juga keluar DIM daftar isiannya. Pembahasan RUU EBET saat ini jalan di tempat akibat komitmen pemerintah yang dinilai kurang serius dalam mempercepat penerapan EBET di Indonesia. Untuk itu, Komisi 7 berharap pemerintah benar-benar serius untuk mewujudkan EBET dan segera menyiapkan ekosistem yang kondusif untuk masuknya energi baru dan terbarukan di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI berharap seluruh pihak dapat mengesampingkan ego sektoral agar polemik dualisme kepengurusan Organisasi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dapat segera diselesaikan. Dan informasinya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Komisi 10 DPR RI prihatin terhadap dualisme kepengurusan cabang olahraga tenis meja. Saat ini terdapat dua versi kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI, yakni PTMSI Pengurus Pusat dan PTMSI versi Pengurus Besar.
Dualisme kepengurusan ini berdampak sangat buruk bagi dunia tenis meja tanah air. Komisi 10 menyayangkan sikap kedua induk organisasi olahraga tanah air, yakni Komite Olimpiade Indonesia dan Komite Olahraga Nasional Indonesia yang berbeda pandangan terhadap kepengurusan tenis meja. Dan rencananya Komisi 10 akan menduduk bersama stakeholders terkait agar permasalahan dualisme ini segera terselesaikan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita saksikan wawancara rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 10 DPR RI. Berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru saja Komisi 10 DPR RI telah menerima persatuan tenis meja dari Ancol Barat. Dan seperti apa terkait dengan permasalahan dualismenya untuk Komisi 10 DPR RI menyelesaikannya. Saat ini saya sudah bersama dengan dua anggota DPR RI yaitu Bapak Johar Arifin dan Bapak Bisril. Untuk menjawabnya saat ini saya akan menanyakan langsung kepada Pak Johar Arifin terkait bagaimana penyelesaian dualisme di persatuan tenis meja ini. Baik Pak Johar, bagaimana Pak tanggapan terkait dengan dualisme yang terjadi di tenis meja ini Pak? Ya kita prihatin ya, perpecahan di PTSM ini sudah luar biasa. Ya sudah makan waktu 13 tahun. Ini waktu yang tidak tanggung-tanggung lama. Nah korbannya tentu atlet. Nah korbannya lagi apa? Kita tidak bisa ikut di SEA Games, tidak bisa ikut Asian Games dan kejuaraan-kejuaraan lainnya yang sifatnya resmi. Nah di PON sendiri pun tidak dipertandingkan. Ini kerusakan yang luar biasa. Jadi gitu banyaknya atlet kita, ya, ribuan atlet tenis meja kita yang potensial. Dan kita tahu tenis meja ini salah satu gudang medali emas ya, di SEA Games, Asian Games juga. Terkorban dengan adanya dualisme kepengurusan. Ada pengurusan menggunakan pengurus besar PB, ada satu lagi PP. Nah yang menyedihkan lagi, dua organisasi induk olahraga yang ada di kita, satu KONI dan satu KOI, tidak bersatu mengakui yang mana yang harus diakui. Nah KONI mengakui PB, pengurus besar, dan KOI mengakui PP, pengurus pusat. Nah sehingga atlet yang bersiap-siap untuk ikut kejuaraan manapun tidak bisa kalau tidak ada rekomendasi dari dua, kan tidak mungkin dua-dua. Nah, oleh karena itulah kita mendapat permohonan dari pengurus tenis meja Ancol Barat. Ini kita tanggapi dengan serius karena kita lihat dari laporan itu sudah 13 tahun ya tidak terjadi perpecahan ini. Kita sangat peduli. Jadi kita anggota Komisi 10 sangat peduli dan kita ambil alih permasalahan ini, bukan ambil alih untuk apa, tapi kita ingin tahu apa masalah sebenarnya. Dan setelah kita tadi mendengar, tentu kita akan mencari solusi. Kita akan bersama-sama dengan teman-teman Komisi 10 lainnya akan merundingkan ini, membicarakan diskusi ini, bagaimana langkah kita ke depannya. Baik, dari Pak Bisri sendiri Pak, pandangannya Pak, untuk menyelesaikan dari dualisme ini sebenarnya ke depan itu harus duduk bareng seperti apa lagi Pak untuk bisa clear ini Pak? Ini tadi Komisi 10 sudah sepakat permintaan dari petenis Ancol untuk bisa duduk bersama antara KOI, KONI, dan Menpora. Nah, kalau KOI, kemudian KONI dan Menpora itu jadi satu, tentunya sesuai dengan undang-undang agar satu. Yang satu yang bisa diakui, ya. Kemudian setelah itu, kemudian mungkin kita masih ngundang PB sama PM. Ya, jadi nanti bisa bagaimana, yang tuntutannya kan mudah. Pokoknya satu, kan itu kan. Nah oleh karena itu Komisi 8 itu sebagai wacana, Komisi 10 sebagai wacana untuk mempersatukan itu. Saya pikir insya Allah bisa terlaksana dengan baik dan nantinya tidak menjadi korban yang mungkin tenis meja itu penyumbang piala paling medali yang banyak. Mudah-mudahan itu aja. Dan saya yakin Komisi 10 bisa mempersatukan. Dua patah kata Pak untuk closing statement, harapannya untuk tenis meja Indonesia ke depannya Pak. Ya harapannya tentu bisa mengikuti semua event-event tenis ya, dengan yang diakui kan, yang mengantarkan ke luar negeri kan KOI. Nah, harapannya ya tetap dapat medali yang cukup memuaskan dan menjadi nama Indonesia berkibar di dunia. Begitu. Johar sendiri Pak, harapannya untuk tenis meja ke depannya Pak? Ya, harapan saya bagi semua stakeholder yang terlibat dalam tenis meja, mari kita berpikir untuk demi merah putih.
Jadi tinggalkan semua ego-ego sektoral, apapun masalahnya ya saling memaafkan. Indonesia harus kita utamakan, merah putih harus kita kibarkan di setiap pertandingan yang melaksanakan tenis meja. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan beberapa anggota Komisi 10 DPR RI yang baru saja menerima persatuan tenis meja dari Ancol Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Alfat. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR 17. Dan kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Dadi Ramadan. Ya, terima kasih rekan Elisa. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja menjadi headline media online hari ini. Berita yang pertama datang dari Komisi 6 DPR RI yang meminta pemerintah untuk melakukan antisipasi terhadap ancaman krisis pangan. Dan dapat Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, di sini ada tanggapan dari anggota Komisi 6 DPR RI, Gede Sumarjaya Linggih, yang mengatakan pemerintah perlu melakukan antisipasi dini terhadap ancaman adanya krisis pangan di Indonesia. Wakil rakyat yang akrab disapa Demer ini mengatakan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, terlebih dengan adanya potensi resesi global di tahun 2023. Menurutnya Indonesia harus bersiap-siap untuk mengantisipasi krisis pangan sedini mungkin, karena seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak mengimpor sejumlah komoditas pangan strategis seperti garam, daging, dan juga gula. Oleh karena itu, Gede Sumarjaya meminta badan usaha milik negara sektor pangan untuk bekerja sama ditambah dengan Badan Ketahanan Pangan yang turut mengatur persoalan pangan. Lebih lanjut, Gede Sumarjaya mengatakan kondisi ketahanan pangan Indonesia perlu mendapat perhatian lebih agar terhindar dari ancaman krisis. Sebab dikhawatirkan para pemangku kepentingan lengah akan kondisi yang ada. Apabila hal tersebut terjadi, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan terjerat dalam kondisi krisis pangan seperti halnya yang terjadi di sejumlah negara. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI lainnya, yaitu Intan Fauzi, menilai saat ini Indonesia dalam kondisi siap untuk menghadapi adanya ancaman resesi pangan.
Intan melihat potensi kekayaan pangan Indonesia yang beragam akan mampu menjadi buffer stok dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Intan pun menilai sejauh ini langkah pemerintah dalam mengamankan stok pangan nasional melalui berbagai kebijakan maupun pembangunan infrastruktur pangan di tengah kondisi krisis sudah cukup baik. Namun, Intan mengingatkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi pangan haruslah tepat dan juga terukur. Karenanya Intan pun mendorong berbagai institusi yang bergerak di sektor pangan harus serius meningkatkan kinerja dan sinergitasnya untuk mempersiapkan Indonesia dalam melewati situasi krisis global. Menurutnya berbagai inovasi pengolahan bahan pangan dan penanganan pasca panen dapat dilakukan untuk menjaga stok pangan dan stabilitas harga. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang juga menjadi headline media online hari ini adalah tentang Komisi 10 DPR RI yang tidak menyetujui pembubaran organisasi kemahasiswaan Mapala UPN Veteran Jakarta. Di sini Anda bisa lihat dalam layar kaca Anda saat ini, di sini pihak Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jakarta membubarkan organisasi mahasiswa pecinta alam atau Mapala Giri Gahana. Sebelumnya, Mapala tersebut telah dibekukan lantaran kasus perundungan dan kekerasan fisik yang dilakukan anggota senior kepada juniornya. Saat masa pembekuan, pihak rektorat melibatkan anggota Giri Gahana yang berstatus alumni untuk melakukan pembinaan. Namun dalam masa pembekuan dan pembinaan tersebut justru ditemukan narkoba milik anggota Mapala yang berstatus alumni UPN Veteran Jakarta. Temuan narkoba merupakan pelanggaran berat dan dikhawatirkan membawa dampak yang jauh lebih buruk kepada mahasiswa, sehingga pihak rektorat akhirnya memutuskan untuk membubarkan organisasi Mapala Giri Gahana. Menanggapi pembubaran Mapala tersebut, Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan kurang setuju. Menurutnya, unit Mapala ini termasuk organisasi mahasiswa yang disukai oleh teman-teman mahasiswa yang peminatnya cukup banyak. Menurut Syaiful, pihak kampus perlu mendengarkan keberatan dari mahasiswa dan aktivis Mapala. Di sini juga Syaiful mengatakan kesalahan satu orang tidak bisa digeneralisir. Dan Syaiful juga mengatakan pihak rektorat perlu membuka ruang dialog dengan teman-teman aktivis Mapala terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi dan sampai sejauh mana mitigasi ini bisa dilakukan secara objektif oleh kedua belah pihak. Senada, anggota Komisi 10 DPR RI Bramantio Suwondo menyarankan agar pihak universitas dan Mapala Giri Gahana duduk bersama guna menyelesaikan polemik tersebut. Menurut Bramantio, dengan duduk dan membahas secara bersama diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini sehingga pendidikan bagi mahasiswa dapat berjalan secara maksimal. Bramantio juga mengatakan kegiatan di luar materi pendidikan perkuliahan sejatinya dapat memberikan pengalaman serta ilmu tambahan bagi para mahasiswa agar lebih siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Pemirsa, tadi adalah headline media online yang terbit pada hari ini, yaitu berita tentang Komisi 6 DPR RI yang meminta pemerintah untuk melakukan antisipasi terhadap ancaman krisis pangan. Dan juga berita tentang Komisi 10 DPR RI yang menanggapi pembubaran organisasi mahasiswa pecinta alam UPN Veteran Jakarta. Kami kembalikan ke rekan Elisa. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.